Saya bekerja sebagai sales lapangan yang bertanggung jawab tidak hanya terhadap orderan, tetapi juga untuk memajang atau display barang di toko. Order dan display dalam sehari tidak hanya satu toko, tetapi lebih. Sebagai gambaran, untuk proses order, saya harus cek stok di gudang dan toko menggunakan buku stok yang ditaruh di tempat terpisah. Di dalam satu toko banyak mobilitas untuk kegiatan tersebut. Buku stok, cek stok toko, dan gudang berada di tempat yang masing-masing berbeda. Bisa berjalan agak jauh atau naik turun tangga. Terbanyak sampai 5-6 lantai tanpa lift. Hal tersebut bisa jadi dilakukan bolak-balik. Akumulasi jarak mobilitas saya dalam sehari bisa mencapai 70 sampai 100 km. Jarak rumah kantor sendiri sudah 19 km. Kebetulan cuaca saat puasa kemarin sedang terik-teriknya. Saya niat puasa di awal. Tetapi dengan cuaca dan aktivitas pekerjaan yang saya lakukan, saya membatalkan puasa dengan minum di siang, yakni menjelang sore hari. Untuk keadaan seperti ini, apakah dibayar dengan fidyah atau qadha puasa, Ustaz? Anta bimanzilatil ladzi la yutiquhu. Saudara berada dalam kondisi posisi yang amat sangat berat untuk menjalankan puasa Ramadan. Jalan kaki 100 kilo setiap hari, ya, naik turun tangga, ya, nggak ada lift. Kalau dihitung itu jaraknya udah sekian ratus kilo, berat sekali, payah sekali. Kalau dipaksakan untuk puasa, ya mampu, tapi teramat sangat payah. Maka apa? Bayar fidyah. Bayar fidyah, tidak perlu mengganti puasa di hari lain. Karena kolomnya kolom yang amat sangat payah, berat. Bayar fidyah yang dilakukan. Ya. Nah, berapa hari yang ditinggalkan? Ya 30 hari dihitung, dikalikan 30 hari. Tiap menjelang sore rakuat wis tele-tele karena naik turun tangga 7 lantai, 6 lantai. Ya, maka tidak kuat, ya sudah bayar fidyah. Agama itu mudah kok. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu mudah, tapi jangan mempermudah. Ya, bayar fidyah itu. Ada lagi? Pertanyaan berkaitan dengan brosur dan Hari Raya Idul Fitri dan puasa cukup, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi ada satu pertanyaan mohon dijawab sekarang. Apa? Tentang rewang di hajatan khitan, Ustaz. Rewang di hajatan khitan. Jadi, kenapa? Saya pernah ditanya teman, katanya hajatan khitan itu bukan termasuk ibadah. Sehingga boleh-boleh saja ikut rewang. Saya tidak menjawab, takutnya nanti keliru. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kalau ibu tidak ikut rewang, ya itu sudah betul. Kan itu walimatul khitan toh. Memang ada sebagian umat Islam yang mengatakan walimatul khitan itu termasuk undangan yang harus didatangi, kan itu. Walimatul khitan. Nah kita beda kan, tidak apa-apa, boleh toh, tidak harus sama. Nah kita tidak tahu dalil tentang itu. Ya maka tidak mengadakan walimatul khitan dan juga tidak datang saat diundang.
Lah terus apa yang dilakukan? Ya karena belum tahu ilmunya, belum tahu dalilnya, maka ya tidak rewang. Diundang juga tidak datang, tolak dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun, dengan cara yang halus. Dan saling menghormati. Lah kalau kita mengkhitankan anak lanang kita gimana? Yo wis bawa ke dokter, bismillah khitan selesai, perban gitu loh. Sudah itu tok. Kalau kita mau memberi hadiah boleh enggak? Boleh. Anak lanang, khitan, benwani, nanti kita beri hadiah. Boleh-boleh saja, tapi kita tidak mengundang masyarakat untuk mengadakan walimah khitan. Yang kita tahu walimatul uras, nyuguhkan makanan karena pernikahan. Ya walimatul khitan ada yang mengadakan ya monggo sajalah. Kita saling menghormati, tidak usah saling menyalahkan. Maka ibu tidak usah rewang karena kita tidak tahu dalil tentang itu. Ada lagi? Ke pertanyaan langsung, Ustaz. Ya, mari boleh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang menghendaki pertanyaan langsung, terutama bagi saudara-saudara kita yang barangkali masih di Jawa, artinya yang berasal dari luar Jawa, ingin bertanya, kami utamakan. Maka silahkan disebut nomor mic-nya terlebih dahulu. 17. Berapa Ibu? Itu? 11. Nomor 11 Ibu. 26. 26 Bapak. Ibu nomor berapa Ibu? 11. 13. 11. 11. 38 lantai 4. 38, baik. 6. 38. Nomor 17, 26, 11, 38, kemudian ada nomor 6. Baik, kita awali dari mic nomor 17. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winarno dari Ketapang, Kalimantan Barat. Siapa? Sinten? Winarno. Pak Winarno. Dari? Ketapang, Kalimantan Barat. Ustaz. Oh, Ketapang. Ya. Mari. Sini saya mau tanya sedikit masalah menjaga hati. Yang pertama, bagaimana cara menjaga hati agar tetap bersyukur apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Yang kedua, bagaimana cara menjaga hati agar tidak sombong bahwa semua yang dianugerahkan Allah kepada kita adalah bukan atas kepandaian kita. Mungkin cukup ini kalau boleh nyambung ini dari Jambi. Boleh, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalullah minna wa minkum. Ustaz, taqabbalallah minna wa minkum. Tepangke nami kula Pujianto. Wah, ini Jambi Jawa. Ya, mari Pak Pujianto. Jambinya mana? Jambinya Merangin, Pak. Oh, Merangin. Ya. Mari. Ya. Saya tidak bertanya tentang pertanyaan, cuman kita mau silaturahmi, Pak. Ya. Pertama, saya ngaji di perwakilan Merangin di bawah pimpinan Bapak Ustadz Sutarto. Alhamdulillah, kaulo ngaos sampun kali tahun, Pak, nembe Pak nih, Pak. Yeah. Kali tahun enggal. Nggih. Ya mugi-mugi nyuwun doanipun saengga ngaos kawula sekeluarga menika dipun ridhoi Allah. Amin. Nyuwun doane panjenengan sami jamaah wonten Solo mriki. Nggih, insyaallah. Nggih salajengipun kawula mboten kathah-kathah matur dumateng panjenengan Bapak Ustadz. Namun semanten
silaturahmi kula mbok bilih wonten atur kula mboten mahaning panjenengan panggilih panjenengan kula nyuwun pangapunten Pak. Nggih. Rada gretolen niki. Mboten napa-napa pun dangu wonten Jambi nggih wajar. Nggih, dangu kepanggih panjenengan sami menika. Kula cekapi semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wajar pun dangu wonten Jambi ya. Basa krama radi kecontalan itu nggih wajar sami kita sedaya nggih mekaten. Baik yang pertama dari Bapak Winarno Ketapang Kalimantan Barat. Jauh loh ini Kalimantan Barat itu. Lebih jauh dari Solo. Ya tak? Yang Kalbar sampai sini. Solo sekitarnya banyak yang sampai sini juga. Tapi ada juga yang mungkin belum sampai sini. Bagaimana cara menjaga hati? Biar terus bisa mensyukuri atas nikmat karunia anugerah yang telah Allah berikan. Yang pertama tentu qanaah. Paksa hati kita untuk punya jiwa qanaah. Merasa syukur, puas atas apa yang Allah berikan. Iqna' bil qalil ya'tikal katsir. Qanaahlah atas apa yang sedikit yang telah Allah berikan, niscaya Allah akan memberi banyak. Yang kedua, agar terus bisa mensyukuri nikmat Allah, kalau menurut Nabi kita, dalam urusan dunia, lihat orang yang di bawahmu. Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah siapapun orang yang ada di bawahmu dalam urusan dunia ini. Wala tangzuru ila man huwa fauqakum. Jangan melihat kepada orang yang di atasmu dalam urusan dunia. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Dengan melihat orang yang di bawah kita, kata Nabi, itu lebih pantas bagimu agar kamu tidak pernah meremehkan nikmat Allah sedikit pun. Innahu ajdaru. Yang demikian itu lebih pantas untukmu. Allah tasdaru ni'matallahi alaikum. Supaya kamu tidak meremehkan sedikit pun pemberian dari Allah. Ini arahan Nabi, biar hati tetap syukur nikmat. Caranya, lihat yang di bawah kita. Alhamdulillah, Allah sudah beri saya tempat tinggal meski masih ngontrak. Ada sementara orang lain ngontrak saja belum mampu. Alhamdulillah Allah sudah beri sepeda motor meski bukan sepeda motor tahun 2026. Ada orang lain yang masih pakai beat ontel kan itu. Alhamdulillah Allah sudah kasih sepeda ontel. Banyak saudara-saudara kami yang sepeda ontel saja tidak punya. Alhamdulillah diberi kaki yang sehat, bisa untuk jalan, naik turun tangga 7 lantai setiap hari tadi. Ada saudara kami yang saat ini sedang diuji oleh Allah. Digugurkan dosa-dosanya dengan kaki yang tidak sehat lagi, terbaring di atas tempat tidur. Alhamdulillah meski terbaring di atas tempat tidur, masih diberi nafas kesempatan hidup oleh Allah. Ini artinya Allah masih berkenan
memberi kesempatan saya mengumpulkan bekal berupa amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena masih diberi kesempatan hidup. Ada sementara keluarga kami, saudara-saudara kami yang sudah terputus. Artinya kesempatan untuk beramal soleh sudah selesai. Tinggal dihitung amalnya gitu loh. Nah, kita melihat seperti itu. Kalau kita lihat di bawah kita, insya Allah hati akan terus khusyuk, hati akan terus syukur. Tapi kalau kita lihat di atas kita, yang ada satu, kita akan meremehkan nikmat Allah. Dua, suudon pada Allah. Tiga, seolah-olah Allah itu tidak pernah memberi kita nikmat apapun. Kalau kita melihat ke atas. Penak yo, fulan kuwi punya mobil, udan ra kudanan, panas ra kepanasan. Aku lho mung sepeda motor. Padahal ngajine sregep aku. Rajin saya ngajinya, jamaah ke masjidnya rajin saya. Kalau dilihat dari kesolehan kelihatannya soleh saya. Tapi kenapa Allah memberikan dia mobil, sedang Allah memberi saya hanya sepeda motor? Bisa jadi kalau kita diberi mobil oleh Allah, enggak sampai ke tempat ngaji lagi. Hanya dilewati saja. Karena punya mobil, bisa jadi begitu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, itu biar hati bersyukur. Coba Al-Baqarah itu 216. Surat Al-Baqarah, surat ke-2 ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ini kata Allah, manusia itu enggak tahu apa-apa kalau tidak diberitahu oleh Allah. Kita manusia ini Bapak Ibu itu tidak tahu apa-apa. Kita menjadi tahu karena Allah yang memberi ilmu. Kalau Allah tidak beri kita ilmu, ya kita enggak ngerti apa-apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia Allah yang maha mengetahui. Sedang kamu manusia itu sebetulnya tidak tahu apa-apa. Kita menjadi tahu karena Allah beri kita ilmu. Maka di balik hal yang tidak menyenangkan, contoh kefakiran, kemiskinan, itu kan hal yang tampak tidak menyenangkan bagi kita manusia. Tapi jangan biarkan setan masuk. Kalau kita memberi celah setan untuk masuk dan kita ikuti bujuk rayunya, yang terjadi akan suudon kepada Allah kita nanti. Harus terus husnudon kepada Allah biar hati tetap bersyukur. Caranya bagaimana? Setiap hal yang kita benci, yakinlah banyak kebaikan yang Allah siapkan. Meski detik ini kita belum tahu kebaikan apa yang telah Allah siapkan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Karena kebaikan itu menurut Allah, bukan menurut kita manusia.
Demikian pula wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu mencintai sesuatu tapi ternyata di balik yang kamu cinta itu banyak keburukannya. Ya contohnya itu tadi. Dulu kan pernah ada orang yang taat soleh kepada Allah. Namanya, ambil satu contoh, Tha'labah. Kapan dia taat kepada Allah? Saat berada dalam kefakiran, ujian fakir. Bukan lagi miskin, tapi fakir. Lebih daripada sekedar miskin, tapi fakir. Itu taat betul pada Allah. Qadarullah didoakan oleh Nabi kita. Doa Nabi dikabulkan oleh Allah, pasti itu. Akhirnya dia menjadi orang yang kaya raya, Tha'labah ini. Menjadi peternak sukses. Ketika kambingnya baru berapa, mungkin 2, 3, itu masih di soft terdepan di masjid. Begitu bertambah, mundur, jadi soft kedua, ketiga. Tambah lagi mundur paling belakang. Tambah lagi pinggir lawang, pinggir pintu. Kenapa? Itu menandakan dia selalu datang terlambat akhirnya ke masjid. Sampai yang tersisa soft di pinggir pintu. Berarti kan ini terakhir masuk. Begitu tambah lagi, sudah tidak kober, di pinggir lawangnya sudah tidak ada. Ketika didatangi untuk dihitung dan diambil zakatnya, menolak. Menolak, dia mengatakan, loh saya kaya raya, peternakan saya sukses ini, itu karena kepandaian saya, bukan karena siapa-siapa, ini murni kepandaian saya. Maka berakhir binasa itu dunia dan akhirat. Karena menolak zakat waktu masih fakir itu dekat sekali dengan Allah. Begitu ujian diganti dengan kekayaan melimpah, lupa kepada Allah. Jauh dari Allah. Bahkan dengan penuh kesombongan merasa punya kemampuan dan melupakan campur tangan Allah di balik ternaknya yang sukses. Nah ini, dan dulu juga pernah orang-orang itu berjanji kepada Allah, la in adana min fadlihi lanasaddaqanna, kan itu. Wa minhum man ahadallah. Di antara manusia itu dulu ada yang pernah berjanji kepada Allah. Ya Allah, jika sekiranya engkau anugerahkan kepadaku sedikit saja karuniamu, engkau jadikan aku orang kaya, niscaya aku akan menjadi hambamu yang paling gemar bersedekah. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah berikan karunia kepadanya, bakhilu bihi. Menjadi bakhil, menjadi kikir. Dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Mengingkari janji yang telah dibuatnya. Waktu fakir, janjinya muluk-muluk kepada Allah. Ya Allah, jika engkau beri aku mobil, niscaya aku akan ahad pagi terus setiap ahad. Setiap ahad akan datang ahad pagi terus. Karena punya mobil bersama keluarga. Begitu punya mobil sekali, 2 kali, iya akan datang ke sini. Selebihnya hanya say goodbye, lewat tok. Coba diingat itu At-Taubah 75. Quran surat 9 itu. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 75 76.
Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling. Dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Di 75 saja, ayat 75-nya. Janjinya muluk-muluk loh itu. Yang pertama, lanas sodakonna. Kami pasti, sungguh, tenan, sumpah, sumprit, akan menjadi hamba yang gemar bersedekah. Yang kedua, walanakunanna minas solihin. Kami tenan, sungguh dan lain sebagainya pasti akan jadi hamba yang soleh. Muluk-muluk tahu janjinya. Kenapa dia berjanji seperti ini? Karena dalam keadaan terpuruk. Sedang terpuruk, larinya dia tahu hanya kepada Allah. Sedang fakir, sedang miskin, terpuruk. Dia tahu yang bisa menyelesaikan keterpurukan ini hanya Allah. Maka lari kepada Allah. Mohon kepada Allah, dihilangkan dari keterpurukan ekonomi atau keterpurukan kesehatan dan lain sebagainya. Begitu dilepaskan oleh Allah dari kesulitannya, yang terjadi lupa dengan janjinya. Lupa bahwa dulu pernah berjanji, la in atana min fadlihi lanasaddaqanna walanakunanna minas solihin, itu sudah dilupakan. Karena sudah tidak terpuruk lagi. Sudah menjadi orang yang kaya, ya, sudah sehat, sembuh penyakitnya. Wis ra kober mengingat Allah. Ini hati yang tidak bersyukur begitu. Ketika sehat, ketika kaya, dia semakin jauh dari Allah. Lupa dengan janji yang pernah dibuatnya. Ini hati yang tidak bersyukur. Lagi jangan seperti ini. Janji kepada manusia saja wajib ditunaikan, apalagi janji kepada Allah. Janji kepada manusia saja kalau kita sengaja mengingkari, itu tanda kemunafikan. Apalagi janji kepada Allah kok sengaja dibelinjani. Memang yang butuh Allah. Allah itu tidak butuh kita, makhluk ini. Tapi kita manusia butuh kepada Allah. Apapun yang sudah kita janjikan kepada Allah, usahakan tunaikan dengan maksimal. Kalau janji menjadi orang yang gemar bersedekah, tunaikan itu. Saat Allah sudah beri kekayaan, artinya dientaskan dari kefakiran, kemiskinan, ya punya jiwa memberi. Bahkan orang yang bertakwa itu punya ciri ketakwaan, memberi itu tidak harus kaya. Tidak harus menunggu kaya raya dulu, baru sedekah, baru infak. Karena ciri orang yang bertakwa, salah satunya kata Allah di Al-Imran 134 itu, gemar bersedekah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Baik dalam keadaan longgar ataupun dalam keadaan terbatas. Dan Nabi kita bersabda,
jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka meski hanya bersedekah dengan sebutir kurma. Dari sabda Nabi ini, memberi tidak harus nunggu kaya. Sedekah tidak harus nunggu kaya raya dulu. Kalau kita mau sedekah nunggu kaya raya dulu, bisa dipastikan tidak akan bersedekah. Karena begitu kaya, setan masuk. Yang terjadi bakhilu bihi, menjadi bakhil, eman-eman. Hasil keringat saya, yang lelah saya, yang capek saya, yang letih saya, yang keringetan saya, kok tiba-tiba harus saya berikan pada orang lain. Nah, jadi bakhil ini. Sedang bakhil kikir, itu kata Allah, fahsya. Satu perbuatan keji, bakhil kikir itu. Maka biar kita terus bisa mensyukuri nikmat Allah, obat kebakhilan itu sedekah. Obat kekikiran sedekah. Obat dari kecintaan terhadap harta berlebihan itu infak sedekah. Obatnya itu. Dan kita yakin sesuai janji Allah dan Rasul, kan kemarin Ahad sudah disampaikan. Orang sedekah itu ora wutah ning wutuh. Ora lokak ning kebak. Paham ya dari Kalbar? Orang sedekah ikhlas karena Allah itu tidak lokak tapi kebak. Tidak wutah hartanya tapi wutuh. Tidak melarat tapi kuat. Orang sedekah karena Allah ikhlas itu tidak akan pernah melarat. Justru ekonomi semakin kuat. Dan orang yang sedekah ikhlas karena Allah itu tidak mungkin roboh ekonominya. Akan semakin bakoh gitu loh. Itu janji Allah begitu, janji Nabi kita begitu. Kalau janji Allah dan Rasul saja kita sudah tidak percaya, terus janji siapa yang akan kita percaya? Janji kampanye, mau percaya? Kalau kampanye itu semua caleg, itu janjinya bagus semuanya. Tidak ada yang tidak bagus. Tidak ada caleg kok, pilih saya, nanti kalau saya terpilih saya akan korupsi. Nah, itu tidak ada gitu loh. Yang janji begitu. Janjinya baik-baik semua, itu wajar. Anehnya janji orang yang kampanye kita suka percaya, tapi janji Allah dan Rasul kita tidak lagi percaya. Aneh manusia itu. Padahal Allah dan Rasul itu kalau sudah berjanji tidak pernah mengingkari. Nah inilah perlu ditata hatinya. Bahwa kenikmatan yang Allah berikan itu tidak hanya melulu uang. Tidak hanya pangkat, jabatan. Tidak hanya uang. Loh, tapi kan uang penting, iya uang itu penting. Tetapi bukan yang terpenting. Nafas ini juga nikmat dari Allah. Punya uang ratusan miliar, tidak punya nafas. Mau apa? Bukankah pelajaran itu sudah Allah berikan pada kita? Allah mengingatkan pada kita. Melalui COVID kemarin. Seolah-olah Allah tidak mengatakan, hei manusia. Yang menjadi budak jabatan, budak kekuasaan, budak harta, budak titel akademik. Yang menganggap kenikmatan itu hanya itu, uang, jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Nih COVID, sesak nafas, oksigen langka. Apakah pada waktu itu orang yang diuji dengan COVID oleh Allah
punya puluhan miliar, dia sesak nafas hebat, dia mengatakan pada keluarganya, masukkan aku ke mobil mewahku biar tidak sesak nafas. Apa begitu? Yang dicari apa? Oksigen tabung kecil. Dia udah tidak peduli, apa dia ngomong ke keluarganya, mana uang puluhan miliar aku pegang biar aku bisa bernafas longgar. Tidak juga. Yang dicari tabung oksigen. Nah, dari situ jelas sekali pelajaran dari Allah. Ternyata ada kalanya di satu kondisi uang itu menjadi dilupakan oleh manusia. Nafas yang dicari. Ketika kondisi sesak nafas. Bukan berarti uang tidak penting. Uang ya penting. Nafas juga penting. Usahakan punya nafas, punya uang yang barokah kan gitu. Kapan uang menjadi berkah? Kalau kita mencari dengan cara halal dan thayyib. Landasannya iman dan takwa, maka uang akan mendatangkan berkah dunia dan akhirat. Orang yang mencari uang, landasannya iman dan takwa, Allah janjikan kok. Di Al-A'raf 96 itu, Allah turunkan keberkahannya dari langit dan bumi. Tapi manusia yang mencari uang tanpa landasan iman dan takwa, dia tetap akan Allah beri, tapi tidak ada berkahnya. Dan kebahagiaan dari uang yang dia punya itu semu dan palsu. Korun itu Bapak dan Ibu, kurang beruang apa? Korun itu. Kekayaan kita ini tidak ada apa-apanya dibanding korun. Korun itu hanya satu kelemahannya. Dia tidak punya iman. Maka binasa toh. Dunia akhirat binasa, ditenggelamkan oleh Allah. Semua harta kekayaannya sak korun sisan. Ditelan bumi. Dan itu diabadikan kisah oleh Allah di dalam Al-Quran. Supaya jadi pelajaran. Fir'aun itu kurang kuasa apa. Mutlak sekali kekuasaannya Fir'aun. Bahkan sampai ngaku sebagai Tuhan. Karena tidak ada yang berani lagi dengan Fir'aun. Semua manusia tunduk patuh. Sak Mesir itu takluk. Tunduk patuh. Apa kata Fir'aun? Tidak ada yang berani menentang. Apa yang dilakukan Fir'aun? Tidak ada yang berani mencegah. Karena dia tahu kalau saya mencegah mati sudah. Ini saking kuwasane. Tapi akhirnya jadi mayat yang mengambang. Gara-gara tidak punya iman, tidak punya hati yang beriman. Adanya hati yang sombong, besar mulut, besar kepala. Padahal yang Allah pinta, kita hamba Allah ini harus punya jiwa yang besar, bukan mulut yang besar, bukan kepala yang besar. Tapi jiwa kita yang besar, hati kita yang besar, menerima apapun yang Allah berikan. Dengan penuh qanaah, penuh rasa syukur, tidak pernah suudzon kepada Allah. Hari ini apa yang Allah berikan itu yang kita syukuri. Bahkan ketika kita bangun tidur di pagi saja, itu ada doanya. Kita diajarkan untuk bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana kan. Wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah kami mati. Sesudah kami dimatikan. Tidur itu kan kematian. Nah, ketika kita terbangun berarti
ruh kita dikembalikan lagi oleh Allah ke jasad, hidup kita. Diwajibkan untuk bersyukur. Bahkan bisa bangun di pagi hari dari tidur itu juga nikmat. Kalau kita ingin tahu nikmat Allah ini yang tercurah untuk kita tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mau didatangkan ahli hitung paling canggih sak dunia, dikumpulkan semua untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, tetap tidak bisa. Dan nikmat ini Bapak Ibu sudah bisa kita rasakan sejak kita berada di alam roh, di alam kandungan. Bahkan saat kita belum bisa berpikir saja, ya, di alam kandungan belum bisa apa-apa, itu sudah diberi nikmat oleh Allah. Saat kita terlahir ke dunia, fase anak-anak bayi, kita belum bisa apa-apa kecuali hanya nangis. Kita juga sudah dapat nikmat dari Allah. Orang tua kita dipahamkan oleh Allah, oh kui nangis ngompol, oh nangis oh nangis ngelak gitu loh. Coba orang tua kita tidak paham, iki ngopo nangis bae. Artinya itu juga nikmat dari Allah. Maka sungguh tidak bisa terhitung. Hanya hati yang khusyuk yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Biar hati ini tetap bersyukur, langkah berikutnya ya tahu rukun syukur itu. Kan ayatnya jelas itu, la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertanyaannya bagaimana caranya bersyukur? Syukur ini kata yang mudah diucapkan di lisan. Tapi tidak semua orang yang telah ngaku Islam itu betul-betul bisa bersyukur. Maka caranya setidaknya kita tahu tentang rukun syukur. Ya. Taruhlah kita ambil 5. Ya. Yang pertama, tahu apa yang harus disyukuri. Kalau kita tidak tahu apa yang harus disyukuri, bagaimana kita akan bersyukur? Contoh, nikmat mata. Berulang kali ini dijelaskan. Mata itu fungsinya untuk apa? Melihat. Kalau hanya sebatas melihat, ini belum bisa kita bersyukur. Karena orang kafir juga melihat dengan matanya. Orang munafik juga melihat dengan matanya. Orang kafir, orang musyrik juga melihat dengan matanya. Binatang pun juga melihat dengan mata. Manusia bernafas dengan apa? Dengan izin Allah. Binatang dengan apa? Dengan izin Allah. Tapi alatnya beda. Bagi orang yang hatinya kenal Allah, khusyuk pada Allah, dia tahu mata ini bukan hanya sekedar untuk melihat. Karena ini nikmat dari Allah, maka melihatnya harus sesuai dengan fungsi yang telah Allah gariskan. Melihat yang apa? Melihat yang baik-baik. An-Nur ayat 30 untuk mata laki-laki beriman. Ayat 31 untuk mata perempuan yang beriman. Ghaddul basar, itu fungsi mata bagi orang yang beriman. Melihat yang baik-baik. Kalau kita tahu mata ini nikmat, maka kita akan bisa mensyukuri nikmat mata ini. Lesan juga begitu. Fungsi lesan untuk apa? Umumnya untuk bicara, itu hati yang tidak khusyuk begitu. Padahal lisan menurut Allah dan Rasul hanya untuk bicara yang baik-baik.
Kalau kamu belum bisa bicara yang baik, diam sebagai wujud syukur atas nikmat lisan. Ojo ngomong, meneng, mingkem. Kalau belum bisa berkata yang baik. Nah, kita harus tahu apa yang harus disyukuri, itu harus tahu. Kalau ini kita tidak tahu ini nikmat lisan ini, ya nggak bisa bersyukur. Akan ngomong sak senenge dhewe sesuai keinginan hawa nafsunya. Yo misuh-misuh, yo caci maki, yo fitnah, yo ghibah kan itu. Karena dia tidak tahu bahwa lisan itu nikmat dari Allah yang harus ditunaikan sesuai fungsi yang Allah gariskan. Lisan ini hanya untuk bicara yang baik-baik. Menurut Allah begitu. Yang memberi lisan kita itu Allah. Allah telah gariskan fungsi lisan, bicara yang baik-baik. Tangan, kaki, kemaluan, dan lain sebagainya. Gunakan sesuai fungsi yang Allah dan Rasul gariskan. Harta juga begitu. Kalau kita tahu harta itu amanah dari Allah, harus dicari dan dibelanjakan sesuai jalan yang Allah ridhoi, pasti kita akan bisa mensyukuri nikmat harta. Dengan cara mencari secara halal dan thayyib, begitu dapat belanjakan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Tidak akan pernah gunakan hartanya di jalan setan, tidak akan pernah. Tapi kalau ada orang yang tidak tahu harta itu amanah dari Allah atau pura-pura tidak tahu, cara mencarinya saja dengan cara haram dulu, korupsi. Bahkan konon kabarnya dana haji juga dikorupsi. Ini kabarnya loh ya. Juga dikorupsi dana haji. Belum dana-dana yang lain. Dari mencarinya saja sudah haram. Ini bisa dipastikan dia pura-pura tidak tahu bahwa harta itu amanah dari Allah. Maka nyarinya ngawur, tamak, rakus. Menghalalkan segala cara. Cara yang Allah haramkan saja juga dihalalkan. Yang penting dapat fulus, dapat uang, dapat jabatan, meski dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Ini berarti tidak tahu bahwa jabatan, kekayaan itu amanah ilahiyah. Nah, orang yang seperti ini jelas tidak bisa bersyukur hatinya. Karena dia tidak tahu apa yang harus disyukuri. Atau tahu namun pura-pura tidak tahu. Rukun syukur yang kedua, selalu ingat kepada Allah Sang Maha Pemberi Nikmat. Selalu ingat kepada Allah Sang Maha Pemberi Nikmat. Semua kenikmatan yang ada pada kita itu mutlak dari sisi Allah. Bukan karena kepandaian kita. Jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Korun, jangan seperti Haman. Kekuasaan mutlak. Fir'aun sampai mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Sombong ini. Takabur, puncak kesombongan. Mengaku sebagai Tuhan. Korun juga begitu. Kekayaan yang aku punya. Ini berdasarkan kepintaranku, kepandaianku. Itu ucapan Korun sampai diabadikan oleh Allah. Coba diingat Al-Qasas ayat 78. Surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 78. Qala innama utituhu ala ilmin indi
Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala sabilu an wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidakkah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka? Nah, ini kesombongan, ketakaburan Qarun terhadap harta kekayaan. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaanku yang melimpah ini itu sebab ilmu yang ada padaku. Kepandaianku berbisnis, kepandaianku beternak, kepandaianku bertani, kepandaianku ini itu dan lain sebagainya. Dia menolak, menafikan campur tangan Allah. Dia menuhankan kepandaiannya, menjadi budak ilmunya. Ini sombong, dia tidak ingat Allah. Maka hati yang bersyukur itu terus mengingat Allah, Sang Maha Pemberi segalanya. Sang Maha Pemberi nikmat. Tautkan hati terus kepada Allah dengan cara banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan banyak mengingat Allah hati itu tenang. Zikrullah di sini Bapak Ibu bukan hanya sekedar kuantitas banyaknya ucapan yang kita ucap. Tapi zikrullah di sini itu kualitas yang diminta. Jiwa raga hadir gitu loh. Bukan hanya lisan saja yang mengucap. Subhanallah, subhanallah. Mengucap kalimat-kalimat thayyibah. Tapi selesai zikir, perbuatannya tidak thayyib. Ucapannya tidak lagi thayyib. Selesai zikir, habis itu caci maki. Selepas zikir, habis itu fitnah. Habis itu ghibah. Habis itu riba. Ya percuma zikirnya. Zikrullah di Ar-Ra'd itu, ya, ayat 28 itu yang dimaksud zikir yang berkualitas. Bagaimana zikir kita bisa jadi kualitas? Hati kita hadir di situ. Jiwa kita hadir dengan zikir itu. Bukan hanya lisan yang mengucap saja. Tapi jiwa raga hadir. Itu zikir yang berkualitas. Tandanya hadir dan zikir kita bisa mengingat Allah. Ya tentu saat kita jauh dari kemaksiatan. Itu berarti zikir menjadi tameng dari kemaksiatan. Kalau banyak zikir, kemudian sesudah itu juga terus maksiat, itu zikir hanya sekedar formalitas, tidak bermanfaat di hadapan Allah. Sebuahnya apapun dia berzikir, tapi zikirnya tidak bisa menjadi tameng dari kemaksiatan, itu berarti zikir la yanfa. Biar bermanfaat zikir harus berkualitas. Jiwa raga hadir betul dalam zikir. Kalau lisan ucap alhamdulillah, itu berarti hati juga memuji Allah. Menyandarkan semuanya kepada Allah. Mengembalikan semuanya kepada Allah. Nah, dari sini berarti ingat terus kepada Allah Sang Maha Pemberi nikmat. Yang ketiga, biar hati terus bersyukur. Ya. Paham fungsi
dari nikmat yang Allah berikan. Nah, ini harus paham kita. Kalau pertama tadi tahu apa yang harus disyukuri, yang ketiga ini paham fungsi dari nikmat itu. Paham fungsinya. Semua nikmat yang Allah berikan pada kita, itu ada fungsinya. Ya, kita harus paham fungsi itu. Tadi sudah kita contohkan sedikit. Nikmat mata, nikmat lisan, nikmat pendengaran. Itu harus paham fungsi dari penglihatan, lisan, pendengaran. Kita harus paham. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Semua nikmat yang Allah berikan pada kita, apakah itu pangkat, jabatan, kekayaan, ilmu, pekerjaan, semuanya untuk intan surullah yang surkum. Jihad dengan profesinya. Kalau Bapak Ibu jadi petinggi negeri, ketahuilah itu amanah. Bapak Ibu jadi pejabat di negeri ini, ketahuilah itu amanah dari Allah. Maka jihad dengan jabatannya untuk membela agama Allah. Pasti Allah akan tolong. Kita nolong agama Allah karena Allah pasti akan tolong kita. Dan Allah teguhkan pendirian kita, itu janji Allah. Maka apapun profesi dunia kita, hati yang bersyukur akan menunaikan profesi itu untuk menolong agama Allah. Semakin tinggi kewenangannya, maka semakin besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena semakin tinggi kewenangan berarti bisa mencegah kemungkaran dengan kewenangannya. Bapak Ibu jangan pisahkan profesi dunia dengan akhirat. Justru profesi dunia kita ini salah satu sarana untuk kita mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Apapun profesi kita. Maka kita jangan kehilangan identitas keislaman. Apapun profesi kita. Boleh jadi presiden silahkan. Wakil presiden, menteri, anggota dewan silahkan. Saya presiden, walakini muslim. Gitu. Saya presiden, walakini mukmin. Aku presiden, tapi aku seorang muslim. Muslim itu orang yang berserah diri totalitas kepada Allah. Manut dengan aturan Allah dan Rasul. Saya presiden, tapi saya seorang mukmin. Beriman betul kepada Allah dan Rasulnya. Apapun profesi, kenapa kita ambil contoh presiden? Karena presiden itu orang nomor 1 di Indonesia. Kan nanti kalau Bapak Ibu diuji oleh Allah dengan dijadikan panjenengan oleh Allah sebagai presiden Indonesia, ya, entah keberapa nanti, ya, ketahuilah itu amanah dan ujian dari Allah. Jadi wakil presiden, jadi menteri, anggota dewan, atau orang yang kaya raya, atau apapun lah profesi dunianya. Ketahuilah, itu amanah dari Allah. Tunaikan amanah sesuai fungsi yang telah Allah dan Rasul gariskan. Maka hati yang bersyukur selalu paham tentang fungsi nikmat yang Allah berikan. Yang keempat, nikmat harus dikembangluaskan. Artinya apa? Nikmat dari Allah jangan hanya dirasakan sendiri. Orang lain harus turut merasakan nikmat itu. Al khairul muta'addi khairum minal qasir. Kebaikan yang manfaatnya bisa dirasakan secara luas, itu lebih baik daripada kebaikan yang manfaatnya hanya bisa dirasakan secara terbatas. Maka dalam Islam ada aturan berbagi. Dalam Quran, dalam sunnah Nabi, ada aturan untuk berbagi, untuk saling tolong menolong, untuk saling bertakaful.
Itu dalam arti memperluas, mengembang luaskan nikmat biar orang lain juga turut merasakan. Maka ada ayat di Al-Maidah ayat 2 itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nikmat yang Allah berikan pada kita sebagiannya sedekahkan. Jangan hanya dinikmati sendiri. Sedekahkan itu biar orang lain juga turut menerima nikmat itu. Bahkan Nabi tadi bersabda, sekalipun dengan 1 biji kurma, sedekahkan itu. Ternyata mengembang luaskan nikmat yang Allah berikan, meski dengan 1 biji kurma sekalipun, itu bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Karena jauh dari kebakhilan, jauh dari kekikiran. Sedang Allah mengatakan wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dirinya dari kekikiran, sungguh dia orang yang beruntung dunia dan akhirat. Muflih dunia akhirat. Kembang luaskan nikmat, artinya dampaknya dari nikmat itu biar bisa dirasakan orang lain. Apalagi yang diuji Allah dengan kekayaan ini, kaya raya melimpah. Itu wajib mengembang luaskan nikmat agar dirasakan oleh orang lain. Terus yang kelima, tahu kalau nikmat itu tidak disyukuri, nikmat itu akan hilang, yang datang azab dari Allah. Jadi nikmat yang tidak disyukuri akan Allah cabut. Kemudian Allah ganti nikmat itu dengan azab. Ibrahim ayat 7 kan begitu. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Tuhanmu telah memaklumkan bahwa jika kamu bersyukur la azidannakum, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketahuilah, Tuhanmu yaitu Allah juga telah membuat satu ketetapan. Jika kamu kufur nikmat, apapun nikmat itu yang kamu kufuri, sekecil apapun kamu mengkufuri nikmat itu, maka nikmat akan tercabut, akan diganti oleh Allah dengan azab yang sangat keras. Sehingga orang yang hatinya terus bersyukur, itu tahu kalau nikmat tidak disyukuri pasti akan hilang, akan hancur, akan tercabut, dan akan berganti dengan azab. Nah, tentu dia paham itu akan terus bersyukur atas nikmat Allah yang dia terima, apapun nikmat itu. Termasuk kita saat ini mungkin bisa minum seteguk air, itu nikmat juga. Itu disyukuri. Jangan hanya melihat nikmat itu hanya uang. Uang ya penting, itu ya bagian nikmat. Salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan. Tapi yang namanya nikmat tidak hanya uang. Kesehatan itu juga nikmat. Badan yang sehat itu nikmat. Duduk tidak boyokan itu juga nikmat. Maka nikmat Allah ini kita pandang secara luas, Bapak dan Ibu. Jangan memandang nikmat Allah dengan pikiran sempit, pemandangan yang sempit. Kacamata kuda, pokoknya nek duit, oh berarti Allah sedang beri nikmat.
Kalau belum punya duit berarti Allah tidak beri nikmat. Lah ini kita melihat nikmat dengan kacamata kuda. Sempit sekali pandangan kita terhadap nikmat ini. Lah itulah Bapak Ibu ya. Dengan qanaah, dengan bersyukur dijamin tidak akan takabur, tidak akan sombong seperti Fir'aun ataupun Qarun ataupun Haman. Bagaimana cara hati biar tidak sombong? Tawadhu, rendah hati. Di hadapan Allah rendah diri. Tadoruk di hadapan Allah. Kembalikan semuanya ini hanya kepada Allah. Kesehatan, oh saya sehat, ini karena Allah yang menyehatkan. Saya sembuh dari sakit karena Allah yang menyembuhkan. Saya bisa makan karena Allah yang menjadikan saya bisa makan dan ada yang saya makan. Saya bisa minum juga begitu, saya bisa berolahraga, ini karena Allah yang mampukan saya. Pekerjaan saya lancar, ini karena Allah yang melancarkan. Bisnis saya lancar, toko saya laris karena Allah yang menggerakkan hati dan kaki para pembeli, bukan karena kepandaian saya. Jadi biar tidak sombong, tidak takabur, kembalikan semuanya kepada Allah. Sebab utama kita punya apa itu karena Allah. Laulallah mahtadaina. Jangankan hanya kekayaan, jangankan hanya pangkat, petunjuk saja. Ini kalau bukan Allah, kita tidak mungkin berada di atas jalan petunjuk Islam ini. Nabi bersabda kok, laulallah mahtadaina. Jika bukan karena Allah, niscaya kami tidak mendapat petunjuk. Boleh juga laulallah ma aslamna. Jika bukan karena Allah, kita tidak akan jadi orang Islam. Laulallah ma amanna. Jika bukan karena Allah, kita tidak akan jadi orang beriman. Laulallah ma ahsanna. Jika bukan karena Allah, tidak mungkin kita jadi orang yang ihsan. Merasa diawasi terus oleh Allah. Walaulallah mattaqaina. Jika bukan karena Allah, mustahil kita jadi hambanya yang bertakwa. Meski sudah puasa Ramadan, tujuan puasa la'allakum tattaqun, tapi ketakwaan itu karena Allah. Apalagi hanya materi dunia, sudah pasti itu karena Allah. Maka biar tidak sombong, harus rendahkan diri di hadapan Allah. Rendahkan hati di hadapan sesama. Jangan merasa si paling. Jangan merasa paling sendiri. Jauhkan diri dari ananiyah. Sifat, sikap egois. Ananiyah. Melihat segala sesuatu hanya dari sudut pandangnya sendiri. Kalau kita melihat segala sesuatu berdasar sudut pandang kita sendiri, maka akan sombong, akan takabur. Karena tidak akan menerima sudut pandang orang lain. Kebenaran datang dari orang lain tidak akan diterima juga. Dan orang yang ananiyah itu sibuk memandang aib orang lain. Tidak sibuk memandang aibnya sendiri. Nah, ini orang sombong, orang takabur. Intinya kalau itu dari orang lain, wes ini pasti salahnya. Yang benar itu aku. Lah keakuan inilah harus dihilangkan. Tidak hanya dihindari, tapi harus dihilangkan. Buang jauh-jauh dari hati kita. Sifat ananiyah, akuisme, keakuan, ini buang jauh-jauh. Artinya yang membedakan antara kita dengan orang lain di hadapan Allah hanya takwa. Itu biar tidak sombong.
Jauhkan diri dari ananiyah. Kenapa Fir'aun, Qarun, Haman sombong takabur? Karena ananiyah itu. Aku ismenya tinggi. Aku kok. Oh itu karena saya. Misal ya, loh, wah ini parkir kajian Ahad pagi kok lancar. Oh karena saya sing parkir ke. Sombong toh? Menafikkan Allah. Oh ini kok lancar, ini. Karena aku among tamune. Coba nek bukan aku. Loh ini kok lancar, lah pengurus pusatnya aku. Coba kalau bukan aku, berantakan sudah majelis ini. Sombong, punya sifat Fir'aun. Loh kok ini bisa mandiri finansialnya, dakwah ini. Aku donatur terbesar. Sombong toh? Qarun sudah. Loh ini gedung ini kok bisa kuat sejak 2009. Aku insinyure. Aku sing bangun. Haman toh. Jadi Bapak Ibu kita semua ini kalau ingin punya keakuan, itu jangan diperturutkan. Sudah sangat terlambat kita. Sudah ada Fir'aun, sudah ada Qarun, sudah ada Haman. Kalau kita pengen punya keakuan, merasa paling sendiri, merasa paling berpengaruh, paling pinter, paling kaya, paling berjasa, itu sudah terlambat. Fir'aun rodok cucuk diabadikan dalam Quran, dikenal oleh manusia di seluruh muka bumi ini. Qarun juga begitu, dikenal sampai hari ini, hartanya masih dicari. Harta Qarun. Haman juga begitu, dikenal sebagai arsitek dengan IQ di atas rata-rata. Dulu belum ada apa itu yang untuk bangun apa namanya sing tinggi itu kren. Belum ada kren. Haman loh sudah bisa buat menara menjulang tembus langit, tembus mego atas permintaan Fir'aun. Padahal belum ada kren, belum ada semen, belum ada ini, tapi Haman sudah bisa membuat itu. Tujuannya apa? Karena Fir'aun minta, hei Haman, buatkan aku tangga menjulang ke langit, tembus mego. Untuk aku melihat Tuhannya Musa. Gitu loh. Haman sudah bisa buat itu. Jauh saat dunia belum semodern ini. Haman sudah bisa buat. Tapi karena takabur, karena sombong. Kita ini kalau mau ikut-ikutan merasa menjadi orang yang paling sendiri, sudah sangat-sangat terlambat. Fir'aun saja binasa, Qarun binasa, Haman juga binasa, dunia akhirat. Apalagi kita. Akuisme itu menyeret kepada kebinasaan. Akuisme itu kan kesombongan. Merasa si paling sendiri. Aku sing paling pinter, aku sing paling sugih, aku sing paling dermawan, aku sing paling fasih, aku si paling ini. Aku sing paling berjasa. Itu kesombongan, takabur. Sedang Allah tidak pernah menyukai orang yang takabur. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka di hadapan Allah kita tunduk, kita khusyuk, kita rendahkan diri kita. Di hadapan manusia kita tawadhu. Yang Allah dan Rasul perintahkan itu tawadhu, rendah hati, bukan tinggi diri di hadapan manusia. Rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama. Niscaya hati ini jauh dari sombong, jauh dari takabur.
Maka jangan berlebihan kecintaannya terhadap dunia. Baik terhadap pangkatnya, jabatannya, hartanya, titel akademiknya. Jangan berlebihan mencintai itu semua. Kalau kita berlebihan, maka itu peluang atau pintu masuk untuk kita menyombongkan diri. Kita kaya, memandang rendah orang yang kurang kaya. Punya titel akademik, memandang rendah orang yang tidak punya titel akademik. Punya jabatan, memandang rendah orang yang tidak punya jabatan. Lah itu puncak ketakaburan. Kesombongan luar biasa. Dan sombong itu apa? Definisi dari Nabi, batarul haq wa ghamtun nas. Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya dan merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ada lagi?